memanfaatkan. Berarti masih bertahan hingga saat ini kekuasaannya. Kalau si Madangkara, Iya. Kau lihat saja, tidak terjadi sesuatu hal yang berbeda dari dirinya. Karena dia sejak awal tidak pernah menggunakan sumber kekuatan utama itu. Oh. Iya. Jadinya dia tidak terpengaruh jika sumber kekuatan utama ya, dihilang. Paham. Apa, Mbah? ya seperti itu. Nanti jika waktu penyampaian nanti jangan lupa ya, saya diajak. Memangnya kalian jadi mau mengikuti penyampaian surat wasiat dari Juragan Basrah? Ya jadi. Jadi. Makanya saya datang lagi nemuin jenengan. Iya. Tanyakan kapan waktunya. Dalam waktu dekat ini, karena malam hari ini saya itu akan menyampaikan pesan ini kepada mereka, para anak-anak dari Juragan Basrah. Ya. Nanti kalau memang sudah waktunya pemenangnya ini, saya dikabarin ya. Ya, saya nanti akan memberitahu kalian kapan waktunya untuk deklarasi pemberian wasiat kepada anak-anak Juragan Basrah. Tapi sejujurnya menurut saya, dari apa pesan yang diberikan oleh Juragan Basrah, itu menginginkan harta itu jatuh merata kepada para anak-anaknya. Akan tetapi Juragan Basrah menginginkan anak-anaknya itu dapat menemukan jati dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya, saya paham. Mungkin Juragan Basrah tidak menginginkan hartanya buat sesuatu yang enggak bagus mungkin ya. Ya benar. Karena di sini, jika mereka para anak-anak Juragan Basrah sejak lahir langsung diberikan sebuah kemewahan, langsung dimanjakan dengan sebuah kenyamanan, Tidak ada tempaan. maka mereka tidak akan bisa bertahan hidup jika mereka berada di luar di dunia yang kejam ini. Mereka tidak bisa mempertahankan harta yang sudah dia miliki, dan mereka tidak memikirkan bagaimana caranya mempertahankan apa yang sudah didapatkan. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara menghabiskannya. Makanya alasannya kenapa warisan sering habis, Mas. Ya. Oh, itu berarti masalahnya, Mas. Ya. Karena dia itu ya merasa mencari susah payah. Taunya Nanti memakai. jual habislah warisan. Itulah yang diinginkan oleh Juragan Basrah. Kami cukup paham untuk alasan itu. Lalu, ada apa lagi? Mungkin untuk sementara ini cukup ya. Cukup. Nanti jika ada itu nanti saya tanyakan lagi ke Ki Ageng Tropas Angin. Ya, semoga saja kalian paham dan kalian bisa belajar, karena kalian juga akan menjadi orang tua. Bagaimana cara kalian mendidik anak-anak kalian? Siap. Dan selamat. Bentar lagi jenengan sudah tidak pura-pura lagi sih. Ini adalah tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Ya. Dan ini adalah kepercayaan yang saya terima dari Juragan Basrah. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan beliau terhadap saya. Nah, bagus itu. Amanah. Dan semoga saja mereka, para anak-anak Juragan Basrah, saat ini sadar atas apa yang telah terjadi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jika memang sudah tidak ada lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kok. Iya, Mas. Saya memikirkan satu hal. Gimana? Tropas Angin tadi mengatakan sumber kekuatan yang dimiliki oleh 5 anak Juragan Basrah
sudah dicabut semuanya, dan mereka akan menentukan jati dirinya mereka masing-masing ketika mereka sudah tidak memiliki sumber kekuatan. Iya. Nah, jika kita kaitkan dengan Selak Marong, berarti kan Selak Marong lagi lemah-lemahnya sekarang. Harusnya. Tapi kan tadi memanfaatkan kekuasaan gue. Ya paling tidak kekuatan utamanya sudah melemah, Hel. Maksudnya jenengan kesempatan kita buat nyerbu ke sana apa? Ya busuk secara instan ya jangan, maksudnya kita mending rasan sharing dulu. Tuan Bilo nanti Yang banyak rencana. nanti seperti apa pendapat beliau. Jika memang momen yang pas tepat waktu bisa disebarluaskan kepada sahabat yang lain, dimana itu lagi momen paling baik. Toh ternyata kita harus memikirkan ulang ya, paling tidak kita sudah laporan. Iya. Ya gitu baik, tak panggilan dong mobil dosen ya. Siap ya. Di sini aja. Sini baik lah. Lagi lemah sih aku. Gue sih panik. Mau nggak punya ilmu angin sih. Berarti kan Anak buah agak tapi Ya kayak air utama dalam dirinya kan kita nggak tahu. Akhirnya Waalaikumsalam. tertipu Mas. Dulu masih kamu. Seret mbak. Gorengan aja kudu. Publik itu nggak cengenges. Oh, saya bikin nih jangan cengenges, mau pengen berubah. Cuma lagi bawang itu. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih. bagaimana kabarnya Tuan Raja Dong Bilo? Alhamdulillah Kisana. Kondisi saya sangat baik. Luar biasa. Bagaimana dengan Kisana semua? Alhamdulillah ini. Betul. Seperti ini Tuan Bilo, apakah panjenengan sudah mendengar kabar mengenai si Damar dan ibundanya itu yang pertamanya saya sampaikan itu? Ya, mengenai sebuah kepemimpinan yang harus dilanjutkan. Nah, Saya sudah mendengarkan kabar itu. Ya semoga saja dari pihak keluarga Dewi Lanjarsari akan menemukan jalan keluar untuk apa, dan semoga saja kepemimpinan yang ada di kerajaan Dewi Lanjarsari itu dapat dipimpin oleh makhluk yang benar-benar bijaksana. seperti Tuan Bilo. Ya. Ingat Kisana, sanjungan satu garis lurus dengan sandungan. Semakin tinggi kita disanjung, Semakin lurus sandung. ya itu Tuan Bilo. Jadi poin utama yang ingin saya sampaikan kepada Tuan Raja Dong Bilo, bahwasanya saya mendapatkan kabar dari penasehat di 5 anak Juragan Pasrah. Tadi malam 5 anak Juragan Pasrah telah dicabut ilmunya, agar mereka sebelum deklarasi kemenangan siapa yang berhak mendapatkan pusaka Jamu Sabata Asyara, mereka akan merasakan sebuah kesakitan ketika mereka kehilangan kekuatan utamanya. Dan sebagai mereka siapa yang bisa mempertahankan jati dirinya, nanti itu yang bisa selamat Tuan Bilo. Nah, dari kejadian ini kan berpotensi besar. Berpotensi besar ketika si Selak Marong dalam posisi yang sangat lemah. Apakah tidak sebaiknya kita Gas Pol. Saya maksud apa yang ingin Kisana sampaikan. iya maksudnya tidak. Maksudnya aku banget. Cuma yang menjadi pertanyaan di sini, apakah sumber kekuatan itu dicabut hanya sementara atau untuk selamanya? Berarti banyak berarti ya.
Kurang salakan mas. Tapi biasanya kalau kayak gitu sih mungkin degok nah. Kalau itu kembali malam ini kan belum itu. Belum kutanya apa. Itu belum tahu Tuan Bilo. Baiklah, seperti ini saja di sana. Jika memang sumber kekuatan utama yang dimiliki oleh Selag Marong itu dicabut sementara, ya mungkin ini adalah kesempatan kita untuk melakukan penyerangan terhadap Selag Marong. Tapi kita tidak boleh gegabah seperti itu juga di sana. Tapi jika sumber kekuatan utama dari Selag Marong itu dicabut sementara, tentunya buat apa kita melakukan penyerangan kepada Selag Marong? Sumber masalah yang ada di desa Sambeng itu dilakukan oleh Nyai Danur Manggali. Tentunya Nyai Danur Manggali mendapatkan sebuah kekuatan yang besar dan begitu dahsyatnya. Itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Selag Marong. Dengan adanya sumber kekuatan itu diambil, maka Nyai Danur Manggali tidaklah memiliki kekuatan untuk melakukan teror itu kembali ke sana. Dan permasalahan kita di sini, kita selesai. Toh jika nanti permasalahan ini belum kita selesaikan, anggap saja kekuatan itu hanya sementara dicabut dan nantinya akan dikembalikan kepada Selag Marong. Mungkin tugas yang kita lakukan saat ini bukanlah menyerang Selag Marong. Kita mencari Nyai Danur Manggali. Di mana keberadaannya? Sadarkanlah dia. Oh iya weh, Danur Manggali posisi ini ya. Baiklah Tuan Bilo, jika memang seperti itu, mungkin selepas ini saya akan mencari tahu keberadaan di Danur Manggali saja. Nah, lalu juga Selag Marong sendiri dan saudara-saudaranya nanti akan dilakukan sebuah persidangan. Tentunya di situ ada sebuah pembicaraan besar mengenai sebuah tujuan dari keluarga Juragan Basa. Di situ kita lihat apa yang terjadi kepada Selag Marong. Apakah Selag Marong setelah mengetahui semua maksud dan tujuan dari surat wasiat yang dijalankan oleh ayahnya itu adalah memiliki tujuan yang baik, sedangkan yang dijalankan Selag Marong saat ini itu adalah kesalahan. Tentunya jika Selag Marong bertujuan menjalankan surat wasiat dari ayah, maka Selag Marong akan berubah dan beralih apa yang harus dia lakukan. Cocok. Mungkin untuk mengantisipasi, kita harus mencari Nyai Danur Manggali. Kita menanyakan, kita menyadarkan bahwasanya yang dia lakukan itu salah. Ya, semoga saja Tuan Bilo, nanti saya bisa bertemu dengan Danur Manggali nih. Dan syukur-syukur dalam kondisi lemah, karena sumber kekuatan sudah tidak dimiliki. Nah, kita masuk terus, tembak terus. Boleh. Baiklah di sana. Apakah ada lagi yang ingin di sana tanyakan? Cukup Tuan Bilo, ada sih satu hal. Ini udah randa baru apa nggak pengen bocor jangan. Mohon maaf di sana. Saya rasa saya hanya ingin mengerti dan saya hanya ingin menjalankan sisa hidupku ini. Terus di sana juga jadi raja nantinya. Jika memang Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan nantinya untuk saya berjodoh, saya akan menerima. Kita calon jodoh deh. Tapi gelem kok. Mute anu cocok aja. Saya tidak berharap. Saya tidak memiliki maksud dan tujuan itu. Tapi jika memang Tuhan itu menuliskan takdir, bagaimana saya menolaknya?
Tapi dari kriteria masuk, maksudnya dari Tongopilo maksudnya masuk Jangan lah. dipertegas terus Wujud lah. kayak gitu. Kasihan itu enggak Alah, isin. usah diurusin tuan Tongopilo. Mending loh. Senyumnya manis aja. Iya kok. Gelembok. Asli jujur lah. Insya Oke, Allah. tadi jawab. Kalau memang takdirnya gelem. Kamu yang mau tadi cemburu. Jangan lupa ke sana. Perbanyak makan ikan. Belut. Mau dapat belut 29 saya makan sendiri. Pamer. Belut. Belut itu beda dengan Sampai ikan. keburen saya. Demi itu mencari ikan sih. Ya, terima kasih lah. Semoga Kisana diberikan jalan yang terbaik. Amin. Amin. Lagi tentang dasarnya. Ini kaliku nih tuan bro jalannya. Ingatlah Kisana, Itu tak sedih. di dalam kehidupan ini kita itu harus berani menentukan pilihan kita Kisana. Nggih. Saya pun lakonin itu, lagi Wah. dilakonin. Belum, tapi kamu ragu-ragu kalau ngelakuin ini. Ya, ya, si papai langko lah. Ya, sangat aja ya. Terima kasih ya tuan Raja Tongopilo. Baiklah Kisana. Nek lembok nek, Dewi. Jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tongopilo bersenyum demi rumah ya. aslinya gendem lah mas, aslinya ya gendem ya. Tapi kan jelas mengetahui lah di sini yang martaji. Makanya kan senyum batinnya tang ini, ini banget. Ya gelem sel. Jangan gelem nemen. Makanya martaji. Gelem nemen dong. Belum nemen ya. Iya. Jalan-jalan sejalan. Kenapa? Belum nemen ya. Pimen ono. Baik teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah mendapatkan pencerahan dari Kitropas Angin maupun Tuan Raja Tongopilo dan saran dari Tuan Raja Tongopilo, kita lebih baik mencari Nyai Danur Manggalinya saja. Mumpung kekuatannya sekarang sedang dicabut. Saklarnya lagi mati. Yo, Pengen center ya. Waalaikumsalam. Sahabatku. Center enggak? Tuan Sabta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah pasir Malang, Mbah. Waalaikumsalam. Sehat? Enggak, alhamdulillah. Syukur lah. Mohon maaf, sahabatku. Sudah dimaafin. Saya datang menemuimu kembali. Saya ingin berbicara kepadamu, namun ini mengenai masalah pribadi saya. Kalau berkenan dan engkau punya waktu, sahabatku, saya ingin bercerita. Monggo dengan senang hati Tuan Setarangga. Apa beliau? Monggo, Tidak apa-apa. saya dengerin. Popron podcast. Poperan banget kita Mbah sih, Mbah. Kasihan lah. Silakan duduk Tuan Setarangga biar Ya jangan itu. nikmat jadi bercerita masalah pribadi. Berapa apa ya mas? Berapa ya mas? Berisik banget. Sahabatku, saya tidak tahu sebenarnya keputusan saya mengenai tentang masalah hati saya. Apakah benar atau salah? Saya sudah terlanjur mengatakan kepada Dewi Manuta bahwasanya saya sudah berhenti ataupun saya mengakhiri harapan saya terhadap Dewi Manuta. Dan saya ingin mencari ataupun mendekati wanita lain selain dari Dewi Manuta yang mungkin lebih pantas untuk saya. Namun tadi ketika saya berniat untuk menemui wanita tersebut, saya melihat wanita tersebut sudah bersama laki-laki lain. Dan saya yakin itu adalah
kekasih dari wanita tersebut. Alah, Jan. Jujur di sini saya bingung. Saya harus melakukan apa? Saya bingung. Apakah keputusan saya ini adalah keputusan datang dari Allah ataupun datang dari nafsu saya? Saya harus bagaimana? Terus terang saja saya tidak mengetahui kemana saya harus melangkah saat ini. Seperti ini Tuan Septarangga. Jujur dengan adanya Tuan Septarangga mengatakan atas kemunduran diri dalam memperjuangkan cinta dengan Dewi Manuta saja saya sudah kaget. Nah, ternyata Tuan Septarangga beralasan karena ada wanita yang sedang dituju, dengan harapan wanita yang sederhana bisa bersanding dengan Tuan Septarangga. Dan malam hari ini Tuan Septarangga mengatakan ternyata wanita itu Tuan Septarangga melihat langsung sedang bersama kekasihnya. Iya, laki-laki yang sedang bersanding dengan dia. Terlihat, saya melihat dari jauh. Dia tampan. Bangsawan. Dia dari kalangan bangsawan. Dilihat dari pakaian yang dia kenakan, sudah menggambarkan bahwasanya dia di tingkat berbeda dengan saya. Dia lebih tinggi secara derajat dari saya. Maka dari itu Tuan Septarangga, lain kali jika memang memiliki rencana, pikirkanlah secara baik-baik. Pastikanlah terlebih dahulu. Jangan sampai hal seperti ini berulang-ulang terjadi. Sebenarnya sahabatku, saya sudah memikirkan untuk mengakhiri penantian saya terhadap Dewi Manuta sudah cukup lama. Karena memang selama saya mengenal Dewi Manuta dan saya menaruh harapan yang cukup besar kepada Dewi Manuta, selalu saja datang sebuah masalah yang menghampiri, yang mana itu berhubungan dengan asmara. Saya berpikiran, apakah mungkin ini adalah cara Allah untuk menegur saya bahwasanya Dewi Manuta bukan jodoh saya. Sehingga muncul di pikiran saya keputusan itu. Lalu tanpa berpanjang lebar, saya mengutarakan keputusan saya terhadap dirimu, sahabatku. Namun yang saya bingungkan juga di sisi lain, saya sudah mengincar satu wanita yang mungkin cocok untukku. Bahkan di awal pertemuan saya dengan dia memberi sebuah harapan terhadap saya. Seolah-olah dia berbicara seperti seseorang wanita yang belum memiliki pasangan. Dia melemparkan senyum terhadapku dengan begitu lembutnya. Dia seolah-olah membuka pintu di dalam hatinya cukup lebar untuk saya. Tetapi pada malam hari ini, saya dibuat terkejut karena saya melihat dari kejauhan wanita itu sudah bersama dengan laki-laki yang saya rasa saya tidak bisa menyainginya. Nah, ini penting ini Tuan Septarangga. Apakah jenengan sudah menanyakan terhadap perempuan itu? Jangan cuma berasumsi. Takutnya laki-laki yang sedang ada di sampingnya si wanita itu justru saudaranya, temannya atau siapa? Kakaknya mungkin, Mas. Saya rasa bukan. Kan asumsi. Seperti ini. Saya melihat memang dari kejauhan, sahabatku. Tetapi dari gerak-gerik dan bahasa tubuh kedua orang tersebut, kedua dari wanita maupun sang laki-laki, mereka berdua memberikan seperti sinyal, bukan sebagai seorang saudara, teman ataupun sahabat, melainkan seperti
dua pasangan kekasih yang sedang memadu kasih di sebuah tempat. Mesra banget. Cipokan aja Pak, gimana? Tidak sampai seperti itu. Hanya saja saya melihatnya sudah bukan di ranah persaudaraan, persahabatan maupun teman. Saya meminta pendapatmu manusia. Seperti inilah Tuan Septarangga. Jika memang permasalahan sudah seperti itu, hanya Tuhanlah yang bisa memberikan sebuah jawaban terhadap Tuan Septarangga. Coba perbaiki lagi ibadah dari Tuan Septarangga. Berdoalah sekusuk mungkin dan mintalah petunjuk darinya agar apa? Agar permasalahan asmara Tuan Septarangga cepat selesai. Niatkan Tuan Septarangga, niatkan menikah sebagai penyempurnaan dalam beragama. Apakah mungkin selama ini dalam pencarian saya terhadap pasangan hidup saya tidak menyertakan Allah di dalam pencarian itu, sehingga saya dituntun ke jalan yang mungkin gelap, bukan jalan yang terang. Mulai sekarang pasrahlah, ceritakan semua di dalam doamu. Saya yakin yang pertama kau akan merasakan sebuah ketenangan, yang kedua kau pasti akan ditunjukkan sesuatu yang indah di luar dari apa yang menjadi harapanmu selama ini. Dan apapun yang terjadi pasti terjadi untuk kebaikan buat kamu Tuan Septarangga. Percayalah. Ya, menurutmu seperti itu? Iya. Punten Tuan Septa. Jenengan dulu itu sering berpacaran apa enggak, maksudnya bukan pernah nyakiti siapa gitu Mas? Ini karma. Saya hanya beberapa kali dekat dengan beberapa wanita, tetapi memang tidak sampai ke ranah yang serius. Saya hanya sekedar dekat saja. Palingnya seperti itu Tuan Septarangga, saran saya. Terima kasih sahabatku. Ya. Dengan saya menceritakan semua yang ada di dalam benak saya kepadamu, jujur saya merasa lebih lega dari sebelumnya. Mungkin benar yang kau katakan, saya harus rajin untuk meminta dan mengadu semua permasalahan saya terhadap Allah selaku sang pemegang semua cerita yang kita perankan di sini. Tuhan Maha membolak-balikan hati setiap hambanya. Ya, sahabat, terima kasih. Ya, Kayak apes banget loh. Minuman loh. Tapi ya sabar lah. Ya. Seperti yang sahabat saya katakan ini, semua yang terjadi untuk kebaikan. Ya rubahlah apes itu menjadi keberuntungan. Ya pilih caranya lah monggo kan terus. Gimana ya? Sok maroi. Terima kasih atas saran yang sudah kau berikan. Mungkin saya akan kembali ketika saya sudah mendapatkan kabar bahagia dan akan memberitahu kepadamu. Saya tidak mau merepoti kalian. baik Tuan Septarangga. Jangan ya. Ya. Kau seorang pendekar Septarangga. Ya. Dadamu harus luas. Luas. Ini medeni luas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Tresani Mas. ini malah ada penyimpangan. Saya kok sang-sang lho. Ini kayak celeng ini kok. Hah? Kayak celeng. Malah wanita yang sedang diharapkan oleh Tuan Septarangga sudah memiliki pasangan. Ilahi. Judulnya PHP ini. Bantu mau. Tiwas tak kondeli. Asli Mas. Iya, satu lagi loh Mas. Apa jenenge? Melepaskan. Melepaskan sing diidam-idamkan, melihat yang sederhana demi untuk yang sederhana. Malah kene oroni, Karena kanoroni. Oke, jadi Septarangga maju apes mundur apes. Iya gue. Sekenone loh. Sekenone loh. Bisa kan aneh Pak. Aku yakin apa? Tuan Septarangga kalau jodohnya apik banget. Amin. Amin lah. Ya, ngomong dilarang. Tapi aneh juga orang juga apa sih ya? Wanu
garis tangan bagian stres ya. dari Lah kan aku betul. bawa norok. Yuk lanjut mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.